Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Akhirnya lawan Inter Milan sudah ditentukan ya, dan semua orang sudah memprediksi pasti ya bahwa PSG yang akan melaju ke final UCL. Dan tadi di pertandingan barusan PSG berhasil kill the game Arsenal dengan skor 2-1 dan dengan agregat 3-1 karena di pertemuan sebelumnya menang 0-1, dan memastikan diri lolos ke final, dan juga memastikan bahwa PSG berhasil mengalahkan semua wakil Inggris di Liga Champions musim ini. Manchester City, Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal adalah korban dari PSG di musim ini. Jadi congrats untuk PSG ya, meraih final keduanya ya, dimana ini menjadi kesempatan yang terbaik menurut gue untuk PSG merengkuh gelar pertamanya sepanjang sejarah. Oke, mari kita breakdown soal pertandingannya, dimana di awal pertandingan PSG sempat panik menghadapi intensitas serangan Arsenal yang memang sudah diprediksi akan sangat tinggi karena mereka pasti akan mengejar gol cepat, karena turning point Arsenal itu adalah gol cepat. Dengan gol cepat Arsenal akan kembali ke permainan. Tapi Donnarumma bermain luar biasa. Menurut gue Donnarumma adalah man of the match di pertandingan kali ini. Sekali lagi kiper ya yang jadi man of the match ya, dimana Donnarumma melakukan 2 save penting. Dia melakukan 2 save penting, dimana berkat 2 save itu gawang PSG tetap aman meskipun dibombardir, dan PSG di awal-awal tuh hilang dari permainan. Passing gak jelas, kontrol bola gak jelas, panik gitu ya. Itu terjadi sampai 15 menit pertama. Namun setelah 15 menit pertama ya, Arsenal itu kan melakukan segala cara ya, bahkan bermain cepat, bahkan bermain long throw gitu ya sejak awal gitu ya. Namun tidak berbuah gol. Lama-lama Arsenal menurun, akurasi passingnya mulai menurun gitu ya, kecepatannya mulai menurun, dan PSG berangsur-angsur berhasil mengambil ritme permainan. Dan seperti yang sudah terbayangkan ya, bahwa PSG ketika mendapatkan ritme pasti akan menurunkan tempo permainan. Karena itu juga yang dilakukan Enrique di leg 1, dimana untuk meraih tempo permainan maka diturunkan oleh Enrique, sehingga Arsenal tidak lagi banyak pegang bola lagi. Karena terlihat ya, ketika Arsenal pegang bola kan berbahaya ternyata ya kan. Saka berbahaya, Merino juga sekali-sekali berbahaya, Odegaard sekali-sekali berbahaya. Akhirnya turning point justru dapat oleh PSG, di mana Fabian Ruiz akhirnya menciptakan gol ya lewat tendangan bebas yang memantul, rebound berhasil diselesaikan oleh Fabian Ruiz 1-0. Setelah 1-0 Arsenal perlahan mulai kehilangan tempo permainan. Arsenal sudah mulai hilang dari game, dimana PSG berangsur-angsur karena mereka juga udah unggul agregat 2-0 ya, sehingga mereka bermain jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Turning point buat PSG, passingnya udah mulai bener, kontrol permainannya udah mulai bener gitu ya. Dan PSG bermainnya juga nggak ngegas, mereka tetap dengan tempo yang sedang, cenderung lambat. Mereka terus berusaha untuk memperkecil intensitas permainan ya, terus menurunkan intensitas permainan sehingga supaya Arsenal itu nggak terlalu banyak ngegas. Tapi skor 1-0 bertahan hingga peluit babak pertama selesai. Di babak kedua tidak ada solusi yang bisa ditemukan oleh Arsenal, karena sekali lagi gue tuh agak gak terlalu suka dengan idealisnya Arteta. Tanpa striker tim ini akan kesulitan sustain sampai akhir musim.
ya, tanpa striker. Karena sekali lagi kalau kalian lihat tim-tim kayak Liverpool, kayak Barcelona, bahkan kayak PSG gitu ya, mereka kan punya striker, mereka punya pemain yang bisa memberikan nilai tambah. Ya kan, PSG punya Gonzalo Ramos, punya Dembele. Liverpool punya Nunes, punya Salah, punya Jota. Arsenal punya siapa? Saka, Saka. Nggak ada lagi pemain yang bisa memberikan perubahan gitu ya. Dan ketika situasi mentok, Arsenal tidak bisa menemukan solusi di babak kedua, dan totally ya di babak kedua PSG lah yang mengambil tempo permainan, mengambil ritme permainan, di mana mainnya Arsenal udah mulai agak ngawur ya. Karena mungkin faktor stamina juga ya, karena kan sebelumnya satu tim ini bermain di liga ya. Jadi kelihatan intensitas yang terjadi di awal babak pertama tidak terjadi di awal babak kedua. Meskipun sesekali berbahaya ya, kayak Saka, tendangan pojoknya berhasil ditepis dengan rumah. Kemudian Odegaard sempat juga tendangannya. Dan PSG sempat mendapatkan penalti ya setelah tendangan Achraf Hakimi handball. Luis Kelly handball di kotak penalti dan sempat penalti, namun VT-nya gagal. Namun setelahnya Achraf Hakimi kill the game 2-0. Dan setelah itu Arsenal mainnya udah pragmatis, sudah tidak lagi dengan passing-passing pendek, sudah mainnya udah long ball, crossing. Namun sempat mendapatkan gol ternyata setelah pergerakan Trossard dari sisi kiri berhasil dikonversi oleh Bukayo Saka ya. Itu bisa gue bilang bola nemu sih bola nemu, karena sebelumnya harusnya ada foul ya, tapi ya tidak dianggap foul. Itu adalah bola nemu dan Saka berhasil mencetak gol 2-1. Tapi karena selisih gol sudah terlalu jauh, tidak ada kepanikan yang terjadi di PSG juga. Arsenal berusaha meningkatkan intensitas lagi, tapi ya, skor tetap tidak berubah. Ya, sempatlah PSG ini agak sedikit ketar-ketir karena begitu kencangnya intensitas serangan dari Arsenal. Namun setelah itu menurun lagi. Setelah mungkin 5 menit setelah gol itu menurun lagi ya, dan PSG sudah mulai nyaman kembali. Skor berakhir 2-1 dan PSG akan menantang Inter Milan di final ya. Ini adalah final yang menurut gua akan menarik, tapi gua nggak tahu ya akan cenderung membosankan atau tidak final ini. Karena kenapa? Kalau kita bedah sedikit ya, mungkin sedikit dulu ke finalnya. PSG kan sebenarnya bermainnya tuh tempo banget gitu. Jadi kapan mereka harus cepat, kapan mereka harus menurunkan tempo, itu tuh mereka sudah fasih. Sementara Inter Milan mainnya dengan sebuah pattern yang tidak pernah berubah, yaitu counter attack, dimana pasti Inter akan bermain deep dengan mengandalkan counter attack, dengan bermain melebar, mengandalkan through pass gitu ya. Sementara PSG pasti akan memanfaatkan celah-celah kecil yang ada di pertahanan Inter, celah-celah dari Acerbi, Bastoni, kan itu di lawan Barca juga banyak jebolnya. Jadi menarik gitu ya melihat pertandingan final ini. Soalnya sekali lagi selamat untuk PSG, final kedua ya sepanjang sejarah kalau nggak salah ya, final kedua. Kemudian untuk Inter juga selamat ya. Kedua tim ini akan bersua di final tanggal berapa ya? 31. Tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni kalau nggak salah. 1 Juni dini hari ya, tanggal 1 Juni dini hari. Jadi we'll see. Dan untuk Arsenal, ini memastikan Arsenal 0 gelar di musim ini. Yang gue happy banget ya, Arsenal 0 gelar. Karena sebelumnya di saat perburuan gelar juara, kan gue fans Liverpool ya. Saat perburuan gelar juara, fans Arsenal itu sangat optimis timnya
itu bisa berbuat banyak di musim ini, tapi pada akhirnya mereka hanya menjadi kontender, tapi tidak ada yang jadi juara satu pun tidak ada. Jadi Arsenal kembali 0 gelar, dan kita lihat apakah Arteta akan dipecat atau tidak ya, karena sekali lagi tim ini tetap butuh striker. Selama Arteta masih idealis, gue pastikan tim ini nggak akan kemana-mana. Kecuali Arteta tidak idealis, mau mendatangkan seorang striker, bahkan 2 striker kalau bisa, jadi yang satu penggantinya. Jadi buanglah ke pemain-pemain kayak Gabjes gitu ya. Gabriel Jesus itu udah apalah, udah selesai lah. Pemain-pemain kayak siapa lagi ya, pemain-pemain kayak Ben White gitu ya, gitu-gitu tuh udah selesai lah gitu loh. Nah, gitulah untuk Arsenal ya. Oke, see you di video selanjutnya.